Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Lufina Purica dari kelas 3B Prodi PGMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 7 yang berjudul Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Penyebaran Islam di Asia Tenggara tidak luput dari sejarah masuknya Islam. Sejarah masuknya Islam ada beberapa jalur masuk, yaitu yang pertama, Islam datang secara damai melalui perdagangan, hubungan sosial, dan juga perkawinan serta dakwah dari para ulamanya. Kemudian yang kedua, ada bukti awal ditemukannya komunitas muslim di Perlak dan juga di Barus. Kemudian batu nisan Arab pada abad ke-9 serta berdirinya Samudra Pasai pada abad ke-13. Yang ketiga, peran politik. Masuknya Islam para raja mempercepat Islamisasi, misalnya yang terjadi di Malaka. Kemudian yang keempat, dampak penyebaran Islam. Dampak penyebaran Islam yang pertama ada sosial, munculnya persaudaraan umat, perubahan struktur masyarakat, dan juga budaya. Perubahannya adalah akulturasi pada arsitektur sastra dan juga seni dakwah. Kemudian ada politik, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dan penerapan hukum Islam. Pendidikan, yaitu lahirnya pesantren, surau, dan daya sebagai pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Kemudian interaksi Islam dengan budaya lokal. Yang pertama ada seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur ada masjid memakai gaya lokal seperti atap tumpang dan juga ornamen kaligrafi. Yang kedua, tradisi sosial, kenduri, selamatan, maulid, dan tradisi lokal lainnya yang diisi dengan kegiatan agama Islam. Yang ketiga, bahasa dan sastra pendidikan. Bahasa Melayu menyerap banyak istilah Arab sehingga munculnya karya sastra Islami. Lembaga pendidikan Islam semakin berkembang pula. Yang keempat, hukum dan politik. Hukum Islam dipadukan dengan adat. Sultan juga berperan sebagai pemimpin agama dan negara. Kemudian Islam masuk secara damai dan bertahap, mempengaruhi sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Selanjutnya terjadinya akulturasi sehingga Islam berkembang secara moderat dan sesuai dengan budaya lokal tersebut, serta memahami sejarah, membantu menjaga kerukunan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Melanjutkan materi dari kelompok 8 yang berjudul Islam di Asia Tengah. Islam di Asia Tengah melalui proses penyebaran Islam tersebut, yang dimana yang pertama ada kondisi sebelum masuknya Islam. Asia Tenggara terletak di jalur sutra, yaitu pusat perdagangan terbesar di dunia. Yang kedua, masyarakatnya yang menganut agama Buddha, Kristen, dan Nestorian. Yang ketiga, wilayahnya yang dikuasai Persia dan juga Cina Tang, sehingga masyarakat mencari stabilitasnya yang baru. Kemudian dilanjutkan oleh masuknya Islam pada abad 7 sampai 8 Masehi. Yang pertama, setelah Persia ditaklukkan, Islam mulai masuk ke Transkonia. Kutaibilah bin Muslim menaklukkan Bukhara, Samarkand, dan juga Khawarazm. Penyebaran juga melalui pedagang, perkawinan, dan dakwah ulama. Yang ketiga, masa keemasan Abbasiyah. Pada masa keemasan Abbasiyah, Bukhara dan Samarkand menjadi pusat ilmu dan juga budaya, serta lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Bukhari, Al-Tirmidzi, menyebarkan Islam secara damai. Kemudian yang keempat, perkembangan abad pertengahan. Pada perkembangan abad pertengahan, dinasti Samanid, yaitu mendukung Islam dan kebangkitan bahasa Persia. Pada Karakhanid, bangsa Turki masuk Islam secara massal. Pada Timurid, membangun masjid, madrasah, dan melahirkan ilmuwan seperti Ulugh Beg. Kemudian materi selanjutnya, pengaruh Islam terhadap budaya dan sosial. Yang pertama ada bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya seperti bahasa Arab, yaitu bahasa agama dan ilmu syariah. Sedangkan Persia menjadi bahasa sastra dan pemerintahan. Bahasa Turki berkembang seiring banyaknya suku Turki yang masuk agama Islam. Kemudian materi selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan.
Kemajuan ilmu pengetahuan pada madrasah dan perpustakaan berkembang pesat pada zaman tersebut. Kemudian tokoh besar lahir dari Asia Tengah yaitu Al-Khawarizmi, Al-Jabar, Algoritma, dan Ibnu Sina, yaitu kedokteran, Al-Biruni, astronomi dan geografi, Omar Khayyam, matematika dan sastra, serta penemuan mereka yang menjadi dasar ilmu modern pada saat ini. Yang ketiga, perubahan sosial. Masyarakat mengikuti hukum Islam. Hak perempuan meningkat, konsep ummah menyatukan berbagai suku. Yang keempat, seni dan arsitektur spiritual. Pada seni dan arsitektur spiritual, masjid megah di Registan, kemudian seni kaligrafi dan geometri semakin berkembang, tarekat sufi yang memperkuat kehidupan spiritual. Yang kelima, dinamika politik. Pada dinamika politik, yaitu dinasti muslim menggunakan Islam sebagai dasar kekuasaan, kemudian Mongol awalnya kehancuran, kemudian memeluk agama Islam. Pada masa Soviet, Islam ditetapkan tetapi tetap dipertahankan secara tersembunyi. Islam masuk ke Asia Tengah melalui penaklukan perdagangan dan dakwah sufi. Kawasan ini menjadi pusat peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Islam juga mengubah budaya, bahasa, seni, hukum, dan kehidupan sosialnya. Tradisi Islam berpadu dengan budaya lokal dan juga membentuk identitas Islam di Asia Tengah yang kuat. Banyaknya ilmuwan Asia Tengah memberi kontribusi besar bagi perkembangan ilmu di dunia. Kemudian saya akan melanjutkan materi dari kelompok 9 yang berjudul Penyebaran Awal Islam di Indonesia. Pada penyebaran awal Islam di Indonesia melalui proses masuknya Islam di Indonesia tersebut. Yang pertama, ada pada kondisi sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, banyak masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Kemudian budaya yang kuat seperti wayan, gamelan, dan adat. Kemudian jalur perdagangan internasional. Selanjutnya kerajinan besar Sriwijaya dan Majapahit. Serta runtuhnya Majapahit membuka peluang bagi kerajaan Islam untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua, teori masuknya Islam. Teori masuknya Islam yang pertama ada teori Gujarat, yaitu dari India sebagai bukti batu nisan. Kemudian Arab dibawa pedagang Arab pada abad ke-7. Cina, pedagang Muslim Tiongkok berupa arsitektur masjid bercorak Cina. Kemudian yang ketiga, jalur penyebarannya. Yang pertama ada perdagangan, perkawinan, pendidikan seperti pesantren, seni, budaya, dan juga politik. Kemudian faktor-faktor penyebaran Islam. Faktor penyebaran Islam ada pada letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan, kemudian pedagang muslim yang beretika baik dan mudah diterima, perkawinan ulama atau pedagang dengan penduduk lokal asli atau pribumi, kemudian peranan ulama dan wali songo dengan dakwahnya yang damai, seni budaya sebagai media dakwah, serta pesantren mencetak para ulama-ulama baru, dukungan kuat dari kerajaan Islam, ajaran Islam yang sederhana, universal, dan dapat berakturalisasi. Kemudian peran wali songo dan kerajaan Islam. Peran wali songo berdakwah secara santun dengan budaya lokal wilayah tersebut. Sunan Kalijaga membawa dakwah dengan cara wayang dan gamelan, mendirikan pesantren dan membimbing masyarakat. Yang kedua, kerajaan Islam. Contohnya Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Malaka, yaitu pusat perdagangan dan dakwah. Kerajaan Demak, yaitu pusat Islam di Jawa yang mendukungnya Wali Songo. Kerajaan Ternate atau Tidore, Islam di Maluku, sedangkan Goa atau Talo itu penyebaran Islam di Sulawesi. Sinerginya, Wali Songo menyebarkan dakwah,
kemudian kerajaan memberi kekuatan politik dan Islam berkembang cepat dengan damai. Pengaruh Islam di Indonesia, yang pertama ada kepercayaan dengan menguatkan tauhid, ritual lama akan diganti dengan ibadah Islam. Yang kedua, seni dan budaya. Dengan seni dan budaya, contohnya Masjid Demak, Menara Kudus, itu mencontohkan akulturasi. Wayang dapat menjadi media dakwah, syair, hikayat, dan kaligrafi. Yang ketiga, sosial, menghapus sistem kasta, memperkuat solidaritas, serta melalui zakat dan sedekah. Yang keempat, politik. Raja atau sultan, hukum Islam diterapkan. Kerajaan Islam menjadi pusat pemerintahan. Yang kelima, pendidikan. Munculnya pesantren, surau, dan juga daya itu berperan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang keenam, tradisi Islam di Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara, contohnya sekaten, grebek, maulud, tahlilan, tarawih, Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian Islam masuk secara damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni, dan dukungan kerajaan. Dakwah ulama dan wali songo membuat Islam mudah diterima sehingga memengaruhi budaya lokal, politik, pendidikan, serta tradisi masyarakat Indonesia hingga menjadi agama mayoritas pada Islam saat di masa penjajahan. Dinamika perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, ada pada fase awal abad 7 sampai 13. Islam datang melalui perdagangan dari Arab, Persia, dan India. Pelabuhan yaitu Samudra Pasai, Malaka, pesisir Sumatera. Dakwah damai melalui interaksi perkawinan dan komunitas perdagangan. Buktinya ada pada batu nisan Islam abad ke-12. Fase kerajaan Islam abad 13 sampai 16 dengan munculnya kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Demak, Banten, dan Cirebon. Kemudian Wali Songo berdakwah lewat budaya lokal yaitu wayang dan gamelan. Kemudian Islam menjadi kekuatan politik, hukum, dan budaya yang ada di negara. Yang ketiga, fase kolonial Belanda pada abad 17 sampai 19. Belanda menerapkan politik pecah belah yaitu membatasi ulama, pesantren tetap bertahan sebagai pusat pendidikan Islam. Munculnya gerakan pembaruan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu Nahdlatul Ulama. Kerajaan Islam tetap melawan kolonialisme. Yang keempat, fase kemerdekaan abad 20 sampai 21. Islam berperan dalam pembangunan Indonesia pasca 1945 yaitu Muhammadiyah, pendidikan modern, Nahdlatul Ulama, memperkuat pesantren. Yang kelima, tantangan dan harapan. Tantangan radikalisasi, ketidakadilan, konflik. Harapannya pendidikan Islam juga moderat, damai, dan menjaga persatuan. Peran ulama dalam perlawanan penjajahan yaitu menyadarkan rakyat tentang ketidakadilan penjajah. Yang kedua, memimpin gerakan non kooperatif. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa jihad atau melawan penjajah. Yang keempat, memimpin perlawanan fisik. Yang kelima, menjaga persatuan bangsa dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, terlibat dalam lembaga negara. C. Peran organisasi Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama, kebangkitan kesadaran nasional. Ada pada Sarekat Islam yaitu menguatkan persatuan dan semangat nasionalisme. Yang kedua, pendidikan dan kaderisasi. Muhammadiyah, pendidikan modern dan kemandirian. Nahdlatul Ulama, memperkuat pesantren dan pendidikan agama. Yang ketiga, perlawanan fisik dan diplomasi. Hizbullah dan Sabillah ikut bertempur melawan Belanda dan sekutunya. Masyumi yaitu perjuangan politik dan diplomasi. Yang keempat, konsolidasi umat. Organisasi Islam menyatukan umat di berbagai daerah. Persis PUI aktif dalam berdakwah, pendidikan, dan kritik kolonial. Islam berkembang melalui perdagangan, kerajaan Islam, masa kolonial, hingga kemerdekaan. Ulama dan organisasi juga berperan besar dalam perlawanan pendidikan dan persatuan bangsa. Islam menjadi kekuatan spiritual, sosial, dan politik dalam perjuangan Indonesia.
Nilai-nilai moderasi, persatuan, dan pendidikan menjadi harapan bangsa depan Islam Indonesia di kehidupan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 11 yang berjudul Perkembangan Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia. Perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia memiliki peranan Islam di dalam perkembangan nasionalnya. Yang pertama ada di politik dan ketatanegaraan. Tokoh Islam aktifnya merumuskan bahwa dasar negara seperti BPU PKI, PPKI, tokohnya adalah Kiai Haji Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Agus Salim. Kemudian Piagam Jakarta disesuaikan demi persatuan bangsa, sikap bijak dan moderat. Muncul partai Islam seperti Masyumi, NU, dan PSII. Yang kedua, pendidikan. Pesantren berkembang sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan agama Islam di masyarakat. Yang kedua, madrasah diakui pemerintah dalam sistem pendidikan nasional. NU dan Muhammadiyah mendirikan ribuan sekolah dan perguruan tinggi. Tokoh pemikirnya seperti Cak Nur, Gus Dur, Buya Hamka yang menguatkan pendidikan Islam modern dan eksklusif. Yang ketiga, sosial budaya. Islam menanamkan nilai ukhuwah, keadilan, gotong royong. Organisasi, Islam membangun rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga amal. Zakat, infak, wakaf membutuhkan masyarakat, sangat membantu untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian tradisi Islam memperkaya budaya nasional seperti pengajian, tahlilan, maulid, dan arsitektur masjid. Yang keempat, ekonomi. Islam mendorong ekonomi yang adil dan anti riba. Kemudian munculnya lembaga ekonomi syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pegadaian syariah. Zakat dan wakaf juga digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Yang kelima, persatuan dan kesatuan bangsa. Ulama dan organisasi masyarakat Islam menjadi penengah konflik dan penjaga stabilitas. MUI juga memberi fatwa moral untuk persatuan. Islam menjadi perekat bangsa di masa kritis. Yang keenam, moral dan karakter. Islam membentuk karakter yang jujur, disiplin, tanggung jawab, dan juga kerja keras. Dakwah ulama memperkuat moral masyarakat. Yang kedua yaitu kontribusi organisasi Islam. Yang pertama di bidang pendidikan. Nadatul Ulama yaitu jaringan pesantren terbesar yang mendirikan madrasah dan universitas. Sedangkan Muhammadiyah adalah pelopor pendidikan modern dengan mendirikan banyak sekolah dan kampus yang modern. Selanjutnya, organisasi Islam menjadi pilar pembangunan SDM di Indonesia. Yang kedua di bidang sosial. Pelayanan kesehatan, rumah sakit Muhammadiyah, layanan kesehatan NU. Pemberdayaan ekonomi juga mendirikan Lagismu BMI atau Koperasi Umat. Selanjutnya respon bencana. MDMC dan NU peduli aktif di seluruh Indonesia. Yang ketiga di bidang politik. Tokoh Islam berperan sejak zaman BPU PKI dan PPKI. Pemilu juga Masyumi dan Partai NU juga kuat di panggung politik. Selanjutnya era reformasi, lahirnya PKB, NU dan Muhammadiyah, PKS dan lainnya. Islam juga memberi kontribusi besar dalam politik, yaitu pendidikan, sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya adalah pilar pembangunan nasional. Peranan Islam tidak hanya pada aturan formal negara, tetapi terutama melalui pendidikan, sosial, dan ekonomi berkeadilan. Baiklah, materi terakhir dari kelompok 13 yang berjudul Kontribusi Islam terhadap Peradaban di Dunia. Kontribusi Islam terhadap peradaban di dunia memiliki sumbangan Islam bagi ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya global. Ilmu pengetahuannya yaitu kedokteran seperti Al-Razi,
Kemudian Ibnu Sina, Al-Qanun, dan juga Al-Khawarizmi, yaitu aljabar, algoritma, angka nol, dan fondasi ilmu komputer. Selanjutnya astronomi, yaitu Al-Batani, yaitu observatorium. Marga, pengaruh pada Copernicus. Fisika atau optika, Ibnu Al-Hashim. Selanjutnya seni dan sastra. Seni dan sastra yaitu kaligrafi, kufi, naskhi, dan huruf, yaitu musik Andalusia. Selanjutnya puisi sufi, sastra musik, dan arsitektur. Cirinya adalah kubah besar, menara lengkung, menara melengkung, tapal kuda. Kemudian karya terkenalnya seperti Masjid Cordoba. Selanjutnya budaya dan global. Universitas Al-Qurawiyyin itu memiliki modal pendidikan modern. Selanjutnya filsafat Ibnu Rushd, yaitu mempengaruhi Barat. Al-Ghazali, yaitu menyeimbangkan akal wahyu. Yang kelima, relevansi modern. Sains Islam jadi dasar teknologi modern, arsitektur, dan seni Islam yang dapat menginspirasi desain masa kini. Kemudian etika dan pendidikan Islam tetap relevan secara global. Dampaknya di era globalisasi terhadap Islam dan kebudayaan ada dampak positif, yaitu dakwah digital. Dakwah digital menyebar ke seluruh dunia, lalu pendidikan meningkat melalui kerjasama internasional dan juga budaya Islam mendunia. Teknologi Islami lewat aplikasi Al-Quran, kemudian marketplace halal, itu semakin mendunia. Solidaritas kemanusiaan melalui lembaga yang bersifat zakat internasional atau syar'i. Kemudian dampak negatifnya, nilai tradisional melemah, bergeser kebudayaan ke arah barat atau global, terus erosi moral, individualisme, perguruan bebas atau cyberbullying, radikalisme online semakin mudah tersebar karena ketergantungan budaya ekonomi pada produk-produk barat. Kemudian yang ketiga ada strategi menghadapi globalisasi. Strateginya adalah memperkuat pendidikan Islam yang moderat dan literasi digital, menghidupkan lagi budaya lokal Islam melalui seni pesantren, kaligrafi, dan hal-hal lainnya. Kemudian mengoptimalkan teknologi untuk dakwah kreatif, kemudian dialog antar budaya dan agama untuk perdamaian di tingkat global. Mengembangkan ekonomi syariah melalui produk halal, zakat, wakaf, koperasi, atau market syariah lainnya. Globalisasi juga membuka peluang besar untuk dakwah dan kemajuan umat beragama Islam. Namun tantangan seperti erosi budaya, radikalisme harus diantisipasi agar memperkuat modernisasi budaya lokal dan pemanfaatan teknologi secara bijak pada saat ini. Terima kasih.